Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anak yang hebat kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, tidak lupa Pak Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya penjumlahan bilangan bulat ya dengan bantuan garis bilangan. Ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar sifat-sifat operasi penjumlahan bilbul, itu bilangan bulat ya, bilbul disingkat bilbul, bilangan bulat. Nah, sebelum ke sifat-sifat bilangan bulat ya, kalau kemarin kalian belajar penjumlahan bilangan bulat itu melalui bantuan garis bilangan, ya kan? Nah, kalau misalnya penjumlahannya angkanya besar ya, masa harus menggunakan garis bilangan terus? Ya tidak mungkin kan? Nah, sebelum masuk ke sifat-sifat operasi penjumlahan bilbul, Pak Guru akan sampaikan sedikit cara penjumlahan ya atau pengurangan dari bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Ya, sebetulnya cara ini sudah sudah sejak lama, tapi sekarang sudah jarang ya untuk dipakai karena bukannya tidak boleh, tapi dianjurkan tidak untuk dipakai. Tapi menurut Pak Guru ini cukup efektif ya dan mudah untuk yang mau belajar bilangan bulat. Sebagai contoh ini, negatif 4 ditambah 5 ya, negatif 4 ditambah 5 berapa ya? Nah, caranya seperti ini. Negatif kita ibaratkan sebagai hutang ya, pinjam, hutang. Berarti kalau kita baca ya, negatif itu hutang, positif itu ini positif kan, kepunyaan kita, positif itu kepunyaan kita. Hutangnya 4, terus ini ditambah kita punya 5 ya. Hutangnya 4, kita punya 5. Berarti kalau untuk bayar hutang masih sisa apa enggak? Masih. Sisa berapa? Sisa 1, karena punya 5 buat bayar 4 sih ya. Hutang 4, kita punya 5, berarti hasilnya 1. Ya kan? Contoh lagi. Nih, contoh lagi ya. Ini, kalau ini ya 12 misalnya saja, gak apa-apa. Hutang 8, kita punya 12. Berarti masih sisa ya. 12 membayar utangnya 8, masih sisa berapa? 4. Contoh lagi. Hutang 8 ditambah 5. Nah ini, hutangnya 8, kita punya 5. Berarti sisa apa malah kurang? Masih hutang ya, masih hutang. Punya cuma 5, hutangnya 8, berarti hutangnya masih 3. Karena hutang berarti negatif ya. Contoh lagi. Sini, hutang 8 ditambah, nah hutang 8 atau pinjam 8 ditambah pinjam lagi 5.
Ya. Berarti nambah apa hutangnya? Ya. Hutang 8 ditambah hutang lagi 5. Berarti hutangnya nambah. Jadi berapa hutangnya? 8 tambah 5 13. Seperti itu ya? Iya. Nah, itu boleh ditulis dulu atau screenshot dulu ya. Nanti setelah pembelajaran boleh ditulis di buku tulis. Ya, Pak Guru lupa mengingatkan, siapkan buku tulisnya. Nanti ketika sedang melihat video ini, boleh di screenshot dulu. Nanti setelah melihat video baru ditulis di buku tulis untuk belajar. Ini Pak Guru hapus ya. Nah, sekarang kita masuk pada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya, sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya. Ya. Jika ya A, B, dan C ya adalah bilangan bulat ya. A ini bilangan bulat, B bilangan bulat, C bilangan bulat. Maka berlaku sifat-sifat yang pertama. Nanti kalian tulis nanti setelah di screenshot ya. Sifat tertutup. Sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Yaitu A ditambah B sama dengan C. Ya, A ditambah B sama dengan C. Maksudnya gimana? Nah, contohnya langsung saja. 15 ditambah negatif 10. Nah, sama dengan berapa? Punya 15 ditambah utangnya 10. 5. Nah, ini A, negatif 10 B, 5-nya adalah C. Ini A, ini B, ini C. Ya, itu namanya sifat tertutup. Jadi A ditambah B sama dengan C. Bilangan yang dijumlahkan adalah 15 dan negatif 10. Sedangkan bilangan hasilnya adalah 5. Dan ketiga bilangan itu adalah bilangan bulat. Ini bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Itu sifat yang pertama, yaitu sifat tertutup. Ya, yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Komutatif atau pertukaran apa? Yaitu A ditambah B. Kok munggah gunung ya tulisnya Pak Guru. A ditambah B sama dengan ditukar, berarti B ditambah A. Ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Contohnya adalah 24 ditambah 41. Berapa hasilnya? 65. Nah, sekarang pakai sifat komutatif. Berarti ini A, ini B. Katanya sama dengan B tambah A. Berarti sama dengan 41 ditambah 24. Apakah hasilnya sama? Iya, sama. Nah, itu disebut sifat komutatif atau sifat pertukaran. Ya, sifat komutatif atau sifat pertukaran. Ya. Boleh di screenshot dulu. Nanti baru ditulis di buku tulis untuk belajar. Sudah? Iya. Kalau sudah, Pak Guru akan lanjutkan ke sifat yang ketiga. Ini Pak Guru hapus ya.
Hapus semua saja biar omber nulisnya. Hapus semuanya saja ini. Ya, biar nulisnya gampang. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif atau pengelompokan yaitu apa? A ditambah B ini dikelompokkan ya, ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang maksudnya dikelompokkan itu dikurung seperti ini ya. A tambah B dulu itu sama dengan hasilnya dengan kalau yang dikurung B dan C dulu dikelompokkan. Kalau yang dikurung berarti dijumlahkan terlebih dulu. Berarti kalau yang ini A tambah B dulu, yang ini B tambah C dulu. Hasilnya sama. Itu namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Sebagai contohnya, nih contohnya ya. Contohnya adalah negatif 15 ditambah 33 kurung ya, kayak ini akan A dan B nya ditambah 22 ya sama dengan kalau yang ini berarti negatif 15 ditambah ini kurung 33 tambah 22. Apakah hasilnya sama? Ini kan asosiatif atau pengelompokan, dikelompokkan dulu. Nah sekarang yang atas dulu, negatif 15 tambah 33. Utang 15 punya 33. Lebih apa ora? 33 buat nyari utang 15 lebih berapa? Lebih 18 ditambah 22. Berapa? 40. Yang bawah ini tulis lagi negatif 15 ditambah 33 tambah 22 berapa? 33 tambah 22 55. Berapa hasilnya? Hutang 15 punya 55. Lebih apa ora? Punya hutang 15 lebih berapa? 40. Sama hasilnya? Sama. Itu namanya sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Jadi terlihat ketika A dan B dikelompokkan dan ini B dan C dikelompokkan, maka keduanya ini mempunyai hasil yang sama yaitu 40 ya. Itu namanya sifat asosiatif atau sifat pengelompokan ya, asosiatif atau pengelompokan. Boleh di screenshot dulu, nanti ditulis untuk belajar ya. Nanti ini kalau sudah Pak Guru hapus ya. Kalau sudah Pak Guru hapus untuk sifat operasi penjumlahan yang keempat dan kelima ya. Ini Pak Guru hapus dulu. Nah, sifat operasi penjumlahan yang keempat adalah unsur identitas. Ya. Unsur identitas. Ya, apa unsur identitasnya itu? Ya. Unsur identitasnya adalah angka 0. Ya, jadi berlaku seperti ini ya. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah
A sama dengan A. Ya. Maksudnya gimana? Jadi bilangan bulat kalau ditambahkan 0 ya, atau boleh dibalik, hasilnya pasti bilangan bulat itu sendiri. Nah, sebagai contohnya negatif 16 ditambah 0 kan sama dengan 0 ditambah negatif 16. Sama dengan bilangan bulat itu sendiri, berarti negatif 16. Ya. Contoh kedua, 9 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 9. Hasilnya berapa? Bilangan bulat itu sendiri, berarti 9. Itu namanya sifat unsur identitas, yaitu bilangan 0 ya. Jadi bilangan 0 merupakan unsur identitas di dalam operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya sifat terakhir ya. Sifat terakhir adalah yang kelima berarti ya. Ini adalah inverse. Inverse, oh salah aku nulisnya. Inverse, oh ya. Inverse. Nah, atau inverse itu artinya lawan. Inverse itu lawan. Berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Ya. Maksudnya inverse gimana? A dan negatif A. A itu bilangan bulat positif, negatif A itu bilangan bulat negatif. Contohnya ini 4, berarti inverse-nya berapa? Contohnya ya. Contoh inverse dari 4 adalah berapa? Berarti negatif kan? Ini kan positif, berarti negatif 4. Kemudian lagi inverse dari negatif 11. Ini kan negatif, berarti inverse-nya lawannya adalah 11 positif. Ya, itu namanya inverse. Ya, itu namanya inverse. Ya, ini Pak Guru hapus dulu yang ini ya. Tahu ya kebalikannya ya. Berarti kalau positif kebalikannya negatif, kalau negatif kebalikannya positif. Seperti itu. Nah, contohnya ini 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 0. Ya, wong punya 4 utangnya 4 ya 0. Ya kan? Contoh kedua, negatif 11 ditambah 11 ini dikurung sama dengan 11 ditambah negatif 11. Ini udah dikurung, yang apa nih? Ya, sama dengan berapa? Oh iya, dikurung sih. Sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Pokoknya kalau inverse kayak gini, ini negatif 11, ini 11 sama dengan 11 tambah negatif 11 sama dengan 0. Pasti 0. Mau bilangan yang sama kan? Tapi inverse, berarti hasilnya 0. Punya 11, ini ya. Punya 11, utangnya 11, ya kan pur-puran, ya nggak punya, udah berarti 0. Nah, anak-anak yang hebat boleh di screenshot, nanti tulis di buku tulis ya untuk belajar. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan materi pengurangan bilangan bulat. Nah, berarti penjumlahan sudah selesai.
selanjutnya pengurangan bilangan bulat. Ya, semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami ya, dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.